Halo, Pisces. Welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang waspada. Banyak yang modus mengintai karena kamu yang sekarang. Seperti apakah energinya, kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kalau aku lihat di sini ada Three of Cups. Ini untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri, ya, ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri. Nah, kita coba lihat apa yang terbaca untuk energi kamu. Aku ngerasakan di sini ada energi-energi kebahagiaan, ada energi-energi perubahan ya, dimana hidup kamu saat ini ya, kamu yang benar-benar kayak sudah menemukan kebahagiaan, kamu sudah menemukan keseimbangan, kamu sudah menemukan kesuksesan ya, baik itu dari percintaan ataupun dari pekerjaan. Nah, tapi ini ada gambaran hanyalah sementara. Karena kenapa sementara? Karena di kartu-kartu berikutnya ini banyak yang menggambarkan sebuah kemungkinan besar semua kebahagiaan kamu ini akan hilang lagi. Tapi bisa kamu pertahankan dengan cara apa? Usaha kamu, kerja keras, hal-hal yang mungkin kesempatan dan peluang itu kamu harus manfaatkan. Jangan kamu merasa oh aku udah mapan, udah sukses, udah bahagia, semua kamu abaikan. Nah, ini yang membuat akhirnya kebahagiaan kamu sementara, ya. Dan di saat kamu yang sekarang ini, ya kamu juga harus waspada. Karena akan banyak orang-orang ngerasa, ya ada faktor-faktor membuat mereka iri terhadap kamu. Karena kamu memiliki semuanya. Apalagi mungkin dari segi percintaan nih, kamu memiliki seseorang yang mungkin yang menjadi public figure atau yang menjadi rebutan begitu ya. Nah, ini juga akan menjadi sebuah masalah baru bagi kamu. Ya, kenapa? Pasti banyak orang-orang kok bisa kamu miliki dia gitu loh. Kok kamu memiliki seseorang ini ya notabene ya, yang banyak juga yang menyukai dia gitu loh. Nah, jadi itu akhirnya seperti ada kompetisi atau kayak persaingan begitu ya, membuat akhirnya antara kamu dengan pasangan kamu itu juga bisa berpisah atau bagaimana. Ini yang harus kamu waspadai. Ya, caranya bagaimana ya? Mungkin salah satunya doa pasti ya. Dan bagaimana intensnya kamu dengan pasangan kamu. Dan komunikasi itu yang terpenting. Jika ada masalah, bicarakan. Jangan dipendam. Jika ada mungkin pembicaraan-pembicaraan atau gosip yang kamu dengar di luar sana, dibicarakan dengan pasangan. Agar apa? Tidak ada miskomunikasi gitu loh. Ya, karena aku ngerasakan kebahagiaan kamu ini seperti akan direbut gitu loh. Ya, tapi kamu harus bisa pertahankan. Karena sebuah takdir itu ya kita sendiri yang akan membuatnya. Bagaimana supaya takdir baik itu selalu ada pada kita gitu loh. Oke? Nah, jadi ini tentang perubahan kamu yang sekarang. Kamu sekarang benar-benar menjadi seseorang yang bisa dikatakan ya jadi public figure. Banyak yang benar-benar kayak ingin mendekat ke kamu. Bahkan banyak yang modus mengintai kamu nih. Mengintai kamu untuk apa? Ya mungkin cari manfaat, minta bantuan, ataupun yang lain. Bahkan ada orang-orang yang dulu yang tidak pernah jumpa kamu, tidak pernah ketemu dengan kamu, atau bahkan hanya sekedar kenal aja, tiba-tiba ingin mendekat. Nah, itu modusnya apa coba? Ya, apa modusnya? Jadi itu yang perlu kamu ketahui. Jangan sampai dia baik, ya kita harus baik juga. Tapi ya kalau seandainya ada yang mengganjal, ada hal-hal yang aneh yang dia lakukan,
kita perlu untuk menjaga jarak, untuk membatasi diri, begitu ya. Jangan sampai kita lost untuk hal-hal seperti itu, ya. Nah, emang boleh sih menjadi orang yang gak enakan, menjadi orang yang kayak gak tegaan, boleh. Tapi kita harus pikirkan diri kita sendiri. Jangan sampai yang gak enakan, gak tegaan itu menghancurkan diri kita sendiri gitu loh. Membuat kita akhirnya terjebak, terpuruk, dan terjatuh, serta tersungkur gitu loh, ya. Terkadang kan banyak gak enakan, terus gak tegaan, ya. Akhirnya kita pinjamin lah misalnya apa barang kita, barang berharga, tahu-tahu ya hilang gitu loh. Banyak kan kejadian seperti itu, ya, menipu bahkan keluarga sendiri nih, yang mau dibodalin usaha, dibukain usaha, dimodalin, tahu-tahu modalnya habis. Kenapa? Mungkin ada yang menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya, berjudi atau narkoboy begitu. Nah, itu benar-benar kayak harus hati-hati. Walaupun keluarga sendiri itu juga ada yang akan menghancurkan kita. Oke? Nah, jadi perlu kamu pertahankan diri kamu untuk hal-hal yang benar-benar kayak jangan sampai gitu loh kamu jatuh lagi. Karena kamu juga pernah jatuh nih dulu. Pernah jatuh dulunya, pernah terpuruk, pernah tersungkur, bahkan pernah tidak dianggap oleh siapapun. Dan kamu akhirnya bangkit dengan diri kamu sendiri. Karena kamu tahu, gak ada orang lain yang bisa membantu kita selain diri kita sendiri, ya. Dan Tuhan, begitu. Akhirnya kamu mencoba untuk menjadi seseorang yang kamu impikan, dan itu terwujud. Ya, dan kamu sekarang ini membuat orang-orang mungkin menyesal. Yang dulunya pernah mengabaikan kamu, yang dulunya pernah cuekin kamu, itu menyesal. Ya, apalagi di sini ada Six of Pentacles. Banyak orang-orang yang berharap belas kasihan kamu di sini. Nah, itu juga salah satu modus. Mereka tahu kalau kamu itu sudah sukses, mungkin dalam karir, dalam dalam bisnis, atau mungkin kamu juga punya jabatan. Dulu kamu bukan siapa-siapa bagi mereka, tapi sekarang kamu dicari. Karena apa? Karena mereka berharap ya bantuan dari kamu. Dan bantuan itu tidak hanya dari segi materi, bukan hanya dari segi uang saja, tapi mungkin dari segi yang mau minta jabatan inilah, minta kedudukan inilah, minta ini itulah. Nah, itu ada begitu loh, ya. Jadi sini kamu benar-benar kayak harus berhati-hati banget ya, harus waspada. Jadi kita tuh perlu waspada. Contohnya saja misalnya nih, karena akan banyak nih yang mengintai kamu, banyak yang mengincar kamu, mengintai kamu, yang mencari kamu, ya itu banyak. Nah, karena mereka punya pemikiran yang bermacam-macam. Ya, mungkin mereka juga punya masalah kan dalam hidupnya. Yang satu misalnya punya masalah stuck di keuangan. Yang kedua, dia mencintai pasangan kamu ya, tapi dia tidak dicintai oleh pasangan kamu. Nah, itu akan jadi sakit hati. Nah, ketiga misalnya ya, banyak yang merasa iri dengan kemampuan kamu, iri dengan apa yang kamu miliki. Sementara mungkin mereka merasa berteman dengan kamu. Kita sama-sama berjuang. Tapi kenapa? Kok kamu yang bisa sukses, bukan aku? Gitu loh. Nah, artinya kita perlu introspeksi diri sebenarnya. Ya, karena kamu di sini benar-benar kayak adalah orang yang berintrospeksi diri dan kamu bertransformasi, akhirnya ya kamu bisa menemukan ini. Nah, ini yang perlu kamu pertahankan. Jangan sampai kebahagiaan kamu, kesuksesan kamu ini hanya sementara. Begitu ya. Nah, di sini banyak sebenarnya orang-orang yang memikirkan kamu dan ingin memiliki kamu. Mereka sudah lama sih mengintai kamu. Kamu lagi di mana ya? Kamu lagi sama siapa ya? Kegiatan kamu sehari-hari, bahkan mereka tahu. Supaya apa? Supaya bisa dekat dengan kamu, supaya bisa ketemu dengan kamu. Karena mungkin mencari waktu untuk ketemu dengan kamu juga sulit. Kamu punya kesibukan juga nih yang lain, begitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Oke? Aku ngelihat di sini ada Ten of Pentacles juga. Ini menggambarkan bahwasanya kamu itu sekarang ini sedang menikmati hasil kerja keras kamu. Tapi kamu jangan lengah di sini. Ya, jangan lengah. Misalnya lengahnya seperti apa? Ada orang-orang yang ngajak bisnis, ternyata bisnis itu bodong gitu ya. Atau invest gitu ya, ternyata invest itu juga bodong. Kamu hati-hati. Jangan sampai karena dengan banyaknya uang gitu ya, banyaknya kemewahan, banyaknya keberlimpahannya kamu intinya tidak mikir ya untuk begini, untuk begitu ya. Jadi kamu harus benar-benar kayak bisa untuk supaya bisa dilindungi gitu dari semesta, dijauhkan dari orang jahat, dijauhkan dari orang-orang yang mungkin punya niat tidak baik ya. Itu dengan cara apa? Dihirupen. Hirupen ini adalah energi di mana kamu mencoba untuk meningkatkan spiritualnya kamu dengan berdoa, dengan rutin ibadah kamu meningkatkan ibadah kamu. Begitu cara kamu.
Karena memang kamu menyadari yang kita miliki ini bukan semata-mata milik kita, bukan. Ini adalah milik Tuhan semesta alam. Kita itu hanyalah manusia yang memiliki hak pakai gitu loh, bukan hak memiliki. Jadi apapun yang kita butuhkan kita minta, dan minta penjagaan, dan kamu selalu menggunakan apapun yang kamu miliki itu di jalan yang baik. Kalaupun seandainya ada yang menipu kamu coba untuk mengikhlaskan, merelakan. Mungkin dengan begitu kamu bisa jadikan pelajaran. Tidak semua orang itu sama gitu loh, ya. Nah begitu ya. Dan aku juga ngerasakan di saat kamu sudah menikahkan spiritualitasnya kamu, di situ mulai kamu itu kayak terjaga nih. Satu persatu orang yang mungkin tidak suka kamu itu menjauh. Satu persatu orang-orang yang iri sama kamu itu udah mulai berubah. Dan itu mungkin kekuatan spiritualitasnya kamu ya, doa kamu yang kamu pengen didekatkan dengan orang-orang yang baik-baik saja, maka kamu didekatkan di sini ya. Oke, nah kita coba lihat dari kartu oracle. Untuk teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silahkan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Oke, apakah yang terbaca? Kita cek di sini. Ya. Ya. Nah, di sini ada nightmare. Ada seseorang yang kayak merasa kayak nggak bisa nih, kayak ngelihat kamu sukses itu nggak bisa. Dia seperti ingin melakukan berbagai cara supaya supaya kamu juga merasakan apa yang dia rasakan gitu loh ya. Nah di sini aku ngelihat kamu itu termasuk orang yang benar-benar kayak udah mapan banget, udah bahagia, udah kaya raya ya gitu ya. Nah ini juga membuat orang-orang merasa kayak iri sama kamu, mereka sakit sendiri. Di situ mungkin mereka akhirnya punya kayak penyakit hati gitu ya. Dia kayak ngerasa kehilangan apa yang mungkin dia harapkan. Sementara dia tidak melakukan perjuangan apa-apa di sini. Ya, itu yang membuat dia itu kayak merasa sedih. Atau di sini dia seperti ingin membuat kamu bersedih, kehilangan segalanya. Ini tujuan dia. Tujuan orang-orang. Jadi harus waspada. Banyak yang mengincar kamu, mengintai kamu untuk apa? Supaya kamu bisa bersedih, tidak sebahagia ini lagi gitu loh. Ya. Jangan sampai ya walaupun mungkin ada kehilangan, kita tetap mencoba untuk ikhlas atau menerima semua kenyataan, acceptance gitu ya. Nah pada akhirnya apa? Itu adalah sebuah kemenangan kamu, goalnya kamu gitu loh. Yang dimana ya sebenarnya setiap hidup itu adalah ujian ya. Kita harus bisa untuk melewati semua ujian itu. Oke, nah ini juga ada indulgence. Ada hal-hal yang membuat kamu bahagia di sini. Tapi kamu harus hati-hati. Kebahagiaan ini semata-mata hanya untuk kebahagiaan saja. Di saat bersedih, orang-orang yang bahagia dengan kamu itu pasti akan menjauh. Ya, karena di sini ada kartu death. Ada kesedihan yang mungkin yang terjadi, atau seseorang ingin kamu itu benar-benar kayak tidak ada lagi nih gitu loh. Ya, karena apa? Karena kebangkitan kamu di sini itu membuat orang-orang menyesal. Banyak orang-orang yang menyesal sudah membuat kamu itu terluka atau kecewa di sini. Ya, ada beberapa dari mereka. Ada juga sih terkadang orang-orang yang menggunakan magic atau apa. Nah, itu kamu harus hati-hati. Ya, karena dia merasa kayak dia takut untuk bertindak. Dia takut untuk melakukan secara langsung ya. Ini termasuk orang yang pengecut. Nah, tapi dia mencoba untuk melakukan hal-hal magic mungkin dari jauh, membuat kamu mungkin merasakan kayak hal-hal yang tidak kamu rasakan itu kayak ya kok bisa begini gitu loh. Kan nggak kelihatan jadinya apa yang dilakukan dia, karena seperti magic gitu ya. Kita coba lihat dari Lenormand seperti apakah yang terbaca. Oke. Satu lagi. Ya. Nah, di sini benar akan ada seseorang yang tulus. Jadi kamu jangan khawatir. Asal kamu bisa melewati semua ujian-ujian ini, maka kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar akan berkomitmen dengan kamu.
ya. Dan ini sebenarnya adalah seseorang yang sudah lama juga mengintai kamu. Mungkin mereka tidak punya waktu, atau mungkin mereka tahu gitu ya, takut ditolak karena kamu punya pasangan atau bagaimana, sehingga mereka mengurungkan niatnya. Tapi setelah apa yang terjadi, melihat, mencari tahu tentang kamu, mereka benar-benar kayak datang ke kamu ya, untuk mungkin berkomitmen atau menawarkan sebuah hubungan ya. Dan di sini mereka merasa nyaman. Apa yang mereka rindukan, yang dia rindukan terhadap kamu, itu membuat dia nyaman bersama dengan kamu. Dan akhirnya apa? Takdir mempersatukan antara kamu dengan dia. Ya. Nah, tapi aku ngelihat kamu juga harus berhati-hati. Ini ada fog, ada sebuah ancaman. Nah, ini tidak mudah ya untuk kamu ya. Akan banyak tantangan bagi kamu dengan dia untuk bisa bersama. Nah, makanya di sini aku katakan, pernah ada seseorang yang mungkin menyukai kamu tapi lalu pergi lagi. Nah, itu karena apa? Mungkin ya belum ketemu dengan yang tepat, atau kamu memaksakan di sini. Ya, atau mungkin merasa kayak ada suatu kekurangan, ya akhirnya ya udah kita bubar. Tapi sebenarnya ya, manusia itu kan tidak ada yang sempurna, tidak ada yang perfect. Bagaimana cara kita menciptakan kesempurnaan dengan pasangan kita? Ya, saling menutupi kekurangan. Itu terpenting, menerima apa adanya, ya. Jadi seperti itu. Oke, nah, jadi aku ngelihat di sini ada mountain. Sebuah tantangan itu akan banyak untuk bisa kamu menemukan seseorang yang tulus di sini. Akan banyak ya, apalagi godaan-godaan. Ada juga yang awalnya dia baik, tahu-tahu dia jadi orang yang benar-benar kayak membenci kamu. Itu kenapa? Karena terkontaminasi dari orang-orang yang mungkin iri sama kamu, ya, tidak suka kamu, sehingga akhirnya mereka juga ikutan. Ada juga seperti itu. Nah, itu yang kita harus punya pendirian. Ya, oke teman-temanku. Ya, kamu afirmasikan sesuatu hal yang baik untuk diri kamu. Jangan sampai ya mungkin orang-orang yang modus yang mengincar kamu, yang mengintai kamu selama ini untuk melakukan hal yang buruk, itu tidak akan terlaksana dan kamu akan dijaga di sini. Ya, apalagi kamu sudah meningkatkan spiritualitasnya kamu, maka kamu akan ditemukan atau kan diberikan petunjuk untuk bertemu dengan seorang yang tepat. Ya. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.